Pembacaan atau pengukuran instrumentasi. Tujuan dari kegiatan pembacaan dan pengukuran instrumentasi pada bendungan urukan adalah untuk mengetahui perilaku dan tingkat keamanan bendungan, baik saat konstruksi, pengisian pertama, maupun operasi waduk. Pada prinsipnya, parameter yang diukur adalah tekanan air pori dan garis freatik, tekanan tanah, rembesan, deformasi vertikal dan horizontal, serta kegempaan. Ini adalah alat-alat instrumentasi untuk memantau perilaku baik di pondasi maupun di tubuh bendungan. Ini adalah readout untuk membaca rangkaian daripada alat inclinometer. Alat ini untuk mengukur besarnya pergerakan ke arah horizontal. Yang kita lihat ini adalah torpedo dari inclinometer. Pada saat pembacaan, yang terpenting kita perhatikan adalah A0. Ada di sini A0, arah A0. Saat ini, alat torpedo yang digunakan dalam mengukur pergerakan horizontal, yaitu jenis biaksial. Yang harus diperhatikan dan harus dicatat pada saat pembacaan awal, yaitu arah A0. Apakah arah positif atau negatif? Tergantung dari arah well atau roda pada alat tersebut. Jika arah A0 pada saat pembacaan awal diarahkan ke arah downstream, maka saat pembacaan pertama kita akan dapat data arah downstream dan arah tumpuan kiri. Setelah pembacaan selesai sampai di permukaan, maka torpedo kita putar 180 derajat. Akan diperoleh data arah upstream dan arah tumpuan kanan. Jadi, dengan alat torpedo jenis biaksial, akan diperoleh data sebanyak masing-masing 2 arah. Melihat arah wheel-nya ke arah sun, ini A0-nya adalah negatif. Kita baca ke arah downstream. Artinya, A0 negatif, arah downstream negatif. Yang teliti diangkat, ya, pada kedalaman dari dasar itu angkat setengah meter, lakukan pembacaan. Angkat lagi setengah meter, lakukan pembacaan. Semua alat penghasil pembacaan penyimpangan pergerakannya sudah terekam di readout ini. Jadi kita tinggal memindahkan ke Excel saja. Nah, dianalisa hasilnya bergerak ke arah mana sudah ada di sini sebetulnya. Kita tinggal menyesuaikan arah tadi, arah downstream, arah upstream. Jadi kalau ini terbalik akan lain hasilnya. Interpretasinya berbeda. Ini adalah probe settlement, yaitu unit alat baca penurunan untuk mengukur deformasi pada plat magnet yang dipasang pada pipa inclinometer. Ini ada pipa inclinometer, dimasukkan ke pipa inclinometer. Kalau ini dimasukkan di dalam pipa inclinometer, kita bisa kombinasikan pemasangan dengan namanya multi-layer settlement, di mana pemasangan multi-layer settlement itu sudah direncanakan, misalnya pada interval 5 meter, dicatat elevasinya berapa, pada saat awal elevasinya berapa, dimasukkan ini periode selanjutnya dibaca, dimasukkan ke dalam pipa inclinometer tadi. Bila ada di radius namanya plat magnet, dia akan menimbulkan bunyi. Nah, yang menimbulkan bunyi itu pengaruh dari magnet yang kita pasang, dicatat pada elevasi berapa. Awalnya berapa, setelah periode berikutnya kita baca jadi berapa. Apakah terjadi penurunan di dalam alat yang kita baca itu? Bisa menggambarkan penurunan yang terjadi pada tubuh bendungan pada elevasi tersebut. Persiapan pembacaan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pembacaan ke lapangan antara lain: 1. Gambar-gambar instrumen, termasuk denah dan penampang-penampang melintang dan memanjang instrumentasi. 2. Daftar simak dan formulir-formulir pembacaan instrumen yang akan dibaca. 3. Semua peralatan baca,
4. Baterai cadangan dan komponen cadangan lainnya. 5. Petunjuk atau prosedur pembacaan. 6. Data-data pembacaan sebelumnya. 7. Alat dan topi keselamatan. Yang harus selalu diingat bahwa pembacaan atau pengukuran merupakan hal yang krusial sebagai masukan untuk menganalisis dengan benar terhadap kinerja dan keamanan bendungan. Untuk itu, pembacaan atau pengukuran harus dilakukan lebih dari 1 kali untuk memastikan kebenarannya. Pemeriksaan kondisi dan fungsi instrumentasi. Pemeriksaan kondisi dan fungsi instrumentasi meliputi sistem instrumentasi setidaknya harus memiliki peralatan pemantau, tekanan pori tubuh dan pondasi bendungan, kuantitas dan kualitas air rembesan, jenis dan laju deformasi. Periksa, evaluasi dan pastikan sistem instrumentasi berfungsi dengan baik. Pastikan pemantauan dilaksanakan dengan benar, yaitu metode dan frekuensi pemantauan. Periksa kondisi dan fungsi instrumentasi dengan melakukan pembacaan secara langsung dan atau lakukan kajian atau evaluasi terhadap seri data pemantauan yang ada. Adapun kegiatan pemeriksaan dapat dibedakan menurut frekuensi dan metode atau sasarannya. Pemeriksaan menurut frekuensinya antara lain: pemeriksaan rutin, meliputi interval waktu harian sampai bulanan bersamaan pembacaan instrumentasi. Pemeriksaan berkala, meliputi interval waktu tengah tahunan sampai 5 tahunan. Pemeriksaan luar biasa, dilakukan setelah terjadi gempa bumi atau menjelang dan sesudah hujan badai. Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah terjadi kejadian khusus yang mengancam keamanan bendungan seperti timbulnya retakan besar, amblesan besar, longsoran besar, dan lain-lain. Pemeriksaan menurut metode atau sasarannya. Pemeriksaan visual, dilakukan terhadap objek yang berada di atas tanah dan di atas air, seperti puncak bendungan, lereng hulu bendungan bagian atas dan lereng hilir, bukit tumpuan, tebing sekeliling waduk, bangunan pelimpah, dan lain-lain. Pembacaan awal dan kalibrasi. Tahapan dalam pembacaan instrumen meliputi 1. Pembacaan perdana, yang merupakan bagian dari uji penyerahan, dilakukan minimal 2 kali pembacaan. 2. Pembacaan harian, yang dilakukan setiap hari hingga menunjukkan pembacaan yang stabil. 3. Pembacaan formal, pembacaan resmi setelah pertama stabil. 4. Pemantapan atau stabilisasi, yaitu beberapa hari pembacaan setelah pembacaan formal sampai pembacaan menunjukkan kecenderungan yang betul-betul stabil. Yang kita lihat sekarang ini di ruangan observation room untuk seluruh pisometer dan total stress cell instrumentasi terpasang di tubuh bendungan. Yang hitam ini kumpulan daripada kabel-kabel yang kita tarik dari fondasi, kita simpan di panel yang ini. Sedangkan yang ini adalah panel dari timbunan, 1, 2, 3 di timbunan. Yang ini untuk instrumentasi jenis total stresser untuk mengukur tegangan tanah total. Kalau vibrating wire adalah untuk mengukur tekanan air pori. Dan ini adalah accelerometer untuk mengukur percepatan gempa. Nah, satu lagi panel yang ini sama fungsinya dengan yang vibrating wire, namun ini bisa dibaca jauh dari lokasi di sini. Ini bisa dibaca di kantor, ya, sama fungsinya. Sudah dikalibrasi sehingga hasilnya sama, ya. Jadi ini untuk fondasi, ini untuk timbunan 1, 2, 3, dan ini untuk total stresser. Alat bacanya baik vibrating wire maupun
tegangan tanah total memakai jenis readout yang ini, V-Note ini. Sama ini, fungsinya sama. Kita tinggal menghubungkan konektor-konektor ini ke sini, lalu kita operasionalkan alat ini. Ya, itu. Dan yang ini ada untuk mengukur muka air tanah atau open state piezometer, ini alatnya. Dan untuk mengukur pergerakan vertikal, ini ada. Ini untuk mengukur pergerakan horizontal, alatnya inclinometer namanya dengan torpedonya. Ini alatnya. Ini ada deep meter dan untuk mengukur penurunan. Ya. Ini semua kita kumpulkan di sini. Kita monitor sesuai dengan panduan yang disyaratkan. Hasil monitoring piezometer vibrating wire yang kita baca di lapangan, kita plotkan, kita buat grafik. Akan terlihat apakah terjadi peningkatan air pori, terutama pada profil yang terdapat rebesan yang kita tinjau di lapangan. Perhatikan, di dalam grafik ini ada yang warna hijau, di mana titik piezometer terletak pada as bendungan di bagian bawah. Terjadi peningkatan tekanan air pori melebihi tinggi muka air waduk. Masalah yang sering ditemui pada pembacaan. Sejumlah masalah yang sering ditemui saat melakukan kegiatan pembacaan antara lain: 1. Elevasi air lebih tinggi dari ujung atas pipa. 2. Data dicatat pada tempat yang salah akibat kesalahan label, salah sambung, atau penyebab lainnya. 3. Manometer tekanan tersumbat atau mengandung udara atau gas lain, dan lain-lain. 4. Pembacaan dilakukan berdasarkan titik-titik referensi yang salah. 5. Pemeliharaan yang buruk. Beberapa petunjuk agar instrumentasi efektif. 1. Pastikan setiap titik-titik tetap tersurvei atau permanen survei, tidak rusak atau hilang. 2. Pastikan setiap instrumen dalam kondisi bersih dan siap dioperasikan. 3. Ikuti petunjuk atau operation manual dari pabrik serta cara perawatannya. 4. Perbaiki atau ganti pelindung atau pengaman instrumen yang rusak. 5. Amankan instrumen-instrumen dari lintas kendaraan, tangan jahil, atau vandalisme lain. Untuk itu lakukan pemeriksaan secara teratur. 6. Rawat instrumen yang terbuat dari logam terhadap korosi, terutama di tempat yang lembab. Sebaiknya, ya, untuk menghindari vandalisme, dimasukin batu atau sama orang, bikin box seperti begini yang bagus. Ada di sini ya. Ini boxnya begini. Jangan dibiarkan terbuka seperti ini. Ya. Oke. Dicatat ya. Pemeriksaan kebenaran data di lapangan. Beberapa petunjuk pemeriksaan kebenaran data di lapangan adalah sebagai berikut. Bandingkan dengan data sebelumnya. Bila ditemui adanya perubahan, periksa parameter lainnya. Lakukan ulang pembacaan. Periksa kondisi peralatan pembacaan. Periksa kalibrasi pembacaan. Lakukan pemeriksaan visual. Pemeriksaan kebenaran data di tahap pengolahan data. Pemeriksaan kebenaran data di tahap pengolahan data meliputi mencari kejelasan kesalahan data, mengkaji tanggapan dari staf lapangan, pengeplotan data dengan memakai analistik statistik, rekomendasi pengulangan pengambilan data bila diperlukan. Setiap pembacaan instrumen harus dipastikan kebenaran datanya, kemudian diplotting dalam bentuk grafik.